Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat matematika channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena sahabat matematika channel selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang berkualitas, yang dibahas secara tuntas dan jelas. Tepat sekali Anda bersama, menyatu, bergabung dengan sahabat matematika channel. Kesempatan kali ini sahabat matematika channel hadir untuk menyajikan pembahasan materi bab terakhir kelas 7, yaitu menyajikan data statistik. Yang di dalamnya akan kita bahas bagaimana cara menyajikan data dengan menggunakan daftar atau tabel, dan yang kedua akan kita bahas bagaimana cara menyajikan data dengan menggunakan diagram atau grafik, baik berupa diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Untuk itu, siapkan diri Anda, hati Anda, pikiran Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembelajaran ini, supaya apa yang kita sajikan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan dan kefahaman buat Anda, dan Anda menguasai materi ini dengan baik. Dan selanjutnya Anda berkesempatan untuk beramal soleh dengan membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Maka jangan memandang remeh dan kecil untuk berbagi kebaikan, sekalipun itu sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang sederhana buat kita, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan menjadi sumber kebaikan yang banyak untuk kita dan sesama. Selengkapnya mari kita ikuti pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran menyajikan data statistik matematika SMP kelas 7 semester genap. A. Data statistik. 1. Pengertian data. Data dapat diartikan sebagai keterangan yang diperlukan untuk mendapat gambaran mengenai suatu keadaan atau untuk memecahkan suatu masalah. 2. Jenis data. A. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa bilangan, diperoleh dari pengamatan sifat atau karakteristik suatu objek. Misal jenis kendaraan, data golongan darah, data pekerjaan orang tua siswa, dan sebagainya. B. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan, diperoleh dari hasil pengukuran seperti berat badan, ukuran sepatu, hasil ulangan, dan sebagainya. 3. Pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. A. Mencacah atau menghitung. Contoh, pengumpulan data tentang pekerjaan orang tua siswa dalam suatu kelas, data tentang siswa yang berkacamata di suatu kelas, dan lain-lain. B. Diperoleh dengan cara mengukur. Contoh, pengumpulan data tentang tinggi badan, berat badan, nilai ulangan siswa dalam suatu kelas. Pak, nilai ulangan kok mengukur? Soal ulangan itu sebagai alat ukur untuk mengukur kompetensi siswa. C. Mencatat dengan turus atau tally. Contoh, pengumpulan data tentang perolehan suara dalam
pemilihan ketua OSIS di suatu sekolah. Itu terkait pengertian data, jenis data, dan pengumpulan data. Kita lanjut. B. Penyajian data statistik. Misal, dalam suatu kelas dilakukan penimbangan berat badan. Ketua kelas mencatat hasil pengukuran berat badan yang diperoleh. Dari data yang diperoleh, dapatkah kalian menjawab pertanyaan berikut? A. Berapa berat badan terendah? B. Berapa berat badan tertinggi? Maksud tertinggi paling berat. C. Berapa berat badan yang paling banyak dari hasil pengukuran? D. Berapa selisih berat badan tertinggi dan terendah? Nah, untuk mempermudah menjawab pertanyaan tersebut, maka data perlu disajikan dengan baik. Ada dua cara menyajikan data yang sering dilakukan, yaitu 1. Dengan tabel atau daftar, B. Dengan diagram atau grafik. 1. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel penyajian dari data disebut tabel distribusi frekuensi data. Contoh, hasil pengukuran berat badan dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Ya, mari kita buat tabel distribusi dari data ini. Kita tulis ulang untuk data perolehan hasil pengukuran. Kemudian kita siapkan tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom untuk berat badan dalam kilogram. Kolom kedua adalah turus. Kolom ketiga frekuensi. Kita lihat data hasil pengukuran berat badan terendah adalah 35 kg dan tertinggi adalah 39. Kita siapkan 35, 36, 37, 38, 39 jumlah. Kemudian turus ini adalah untuk memindahkan data hasil pengukuran ke dalam tabel dalam bentuk turus, yang mana setiap satu turus adalah mewakili satu anggota data. Kita mulai dari 35 dengan kita coret, artinya kita pindahkan data itu ke dalam tabel. Ini 1 bertepatan dengan nilai 35 pada kolom pertama. Kemudian 39, kita cari nilai 39 bawah sendiri, kita beri turus 1. 36, kita beri turus 1 pada berat badan 36. Berikutnya 36 lagi. Turusnya 35, 38, 35, 36, 38, 35, 39, 36, 36 lagi, 37, 38, 39, 36, 36 lagi, 37, 35, 35 lagi, 39, 36, 37, 39, 35, 39, 36, 38, 36, 39, 38, 37, 38, 39, 37, 36, 38, 36, 38.
Setelah semuanya kita nyatakan dalam turus, kita hitung masing-masing turus dari setiap nilai. Untuk 35 kg, turusnya ada 7, 36 ada 12, 37 5, 38 8, 39 9. Banyak anggota seluruh data adalah 40. Nah, seperti ini cara menyajikan data yang belum tertata dengan rapi, kita sajikan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca, lebih mudah ditafsirkan nantinya, dan yang jelas lebih menarik. Nah, dari tabel yang sudah kita buat, dengan mudah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di depan. A. Berat badan terendah adalah 35 kg. B. Berat badan tertinggi adalah 39 kg. C. Berat badan paling banyak dari hasil pengukuran adalah 36 kg. Ya, di sini frekuensinya paling banyak. D. Selisih berat badan tertinggi dan terendah adalah 39 adalah tertinggi, terendah 35. Berarti 39 dikurangi 35, 4 kg. Nah, lebih mudah kan dengan disajikan dalam bentuk tabel, dibandingkan kita harus melalui sajian data yang semacam ini. Kita untuk memilah-milah mana tertinggi, terendah, mana yang paling sering muncul atau paling banyak tercatat. Nah, itu kita tentu kesulitan. Tapi dengan disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, ya, lebih memudahkan kita membaca data. Berikutnya, yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram. Pada umumnya, menyajikan data dalam bentuk gambar lebih menarik. Beberapa model penyajian data dalam bentuk diagram adalah: yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga adalah diagram lingkaran. Kita mulai dari menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk membuat diagram batang diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan tegak lurus. Ketentuan 1. Kedua sumbu masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian dengan skala yang sama. 2. Skala pada sumbu tegak tidak harus sama dengan skala pada sumbu datar. Yang harus sama adalah dalam satu sumbu. 3. Pada diagram batang, data statistik disajikan dengan gambar berbentuk batang yang posisinya boleh vertikal atau horizontal. 4. Untuk data tunggal, letak batang yang satu dengan batang lain yang saling berdampingan dibuat terpisah atau ada spasi. Berbeda dengan data kelompok yang akan Anda pelajari di SMA, karena data kelompok atau kelas nanti penyajian diagram batangnya itu tanpa spasi. Tapi untuk SMP kita pelajari data tunggal. Contoh, disajikan data transportasi siswa suatu kelas ke sekolah sebagai berikut. Yang naik bus kota 10 siswa, naik sepeda motor 15, naik sepeda 20, dan mobil pribadi 5. Tabel distribusi frekuensi ini akan kita nyatakan dalam bentuk diagram batang. Kita buat sumbunya, kemudian skalanya, ini skala pada sumbu tegak 5, 10, 15, 20, antar skala jaraknya adalah 5 satuan. Kemudian data statistiknya adalah bus kota, sepeda motor, sepeda, dan mobil pribadi. Bus kota ada 10 siswa. Kita buat diagram batang dengan ketinggian frekuensi 10. Sepeda motor adalah 15, sepeda 20,
dan mobil pribadi 5. Mudah kan? Ya, relatif mudah. Baik, kita lanjutkan. B. Menyajikan data dalam diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dalam jangka tertentu. Jadi sifat datanya kontinu. Misalnya perubahan jumlah penduduk tiap tahun, perkembangan berat bayi tiap bulan, perubahan suhu badan pasien di rumah sakit tiap jam atau tiap 2 jam, dan curah hujan suatu daerah dalam jangka waktu 1 minggu misalnya. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis, digunakan 2 sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar berfungsi sebagai skala waktu, sedangkan sumbu tegak sebagai skala frekuensi suatu data. Selengkapnya kita berikan contoh data hasil pengukuran suhu suatu ruangan pada suatu hari sebagai berikut. Ini disajikan dalam bentuk tabel mulai dari pukul 6 sampai pukul 16. Setiap 2 jam suhu diukur dan dicatat. Kemudian data ini kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Kita buat kedua sumbunya dengan skala. Kemudian untuk sumbu tegak adalah frekuensi yang menyatakan besaran suhu, dan untuk suhu mendatar adalah menunjukkan waktu pengukuran setiap 2 jam. Pukul 6 ketika diukur adalah 16 derajat. Kita buat titik pada posisi yang lurus dengan nilai 16. Berikutnya adalah pukul 8 17 derajat, pukul 10 18 derajat, pukul 12 20 derajat, pukul 14 19 derajat, dan pukul 16 15 derajat. Kemudian titik-titik yang menyatakan hasil pengukuran ini kita hubungkan satu sama lain dengan ruas garis. Ya, terus ya. Oke, demikian. Nah, ruas garis ini adalah menunjukkan ukuran suhu pada saat-saat tertentu. Misal kita ingin mengetahui suhu pada pukul 7. Nah, skala waktu pukul 7 ini kita tarik ke grafik, berpotongan dengan grafik, kemudian kita tarik ke sumbu tegak. Nah, sekitar 16,5. Demikian juga pada saat yang lain. Karena perubahan suhu itu kontinu, ya, kontinu perubahannya perlahan, bukan lompat. Maka digambar dalam bentuk diagram garis. Kita lanjut. C. Menyajikan data dalam diagram lingkaran. Dalam diagram lingkaran, daerah lingkaran menggambarkan data seluruhnya, sedangkan bagian dari data digambarkan dalam bentuk juring atau sektor, yang mana besar sudut pusat tiap juring harus sebanding dengan besar nilai bagian data yang disajikan. Dengan demikian, sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu harus dihitung sudut pusat dari tiap juring berdasarkan perbandingan besar masing-masing bagian dari data terhadap data keseluruhan. Kita berikan contoh. Dari hasil pendataan di suatu kelurahan terhadap 240 siswa dengan data sebagai berikut. Pendidikan SD, SMP, SMU, SMK, SMU itu SMA, frekuensi 170, 50, 20. Nah, sebelum kita menggambar diagram lingkaran, kita harus menentukan sudut pusat dari juring masing-masing jenjang. Caranya adalah frekuensi dari setiap jenjang dibagi banyak anggota seluruh data, yaitu 240, dikalikan besar sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Sehingga SD adalah 100 per 240 kali 360 derajat,
hasilnya 150 derajat. SMP 70/240 kali 360 derajat, hasilnya 105 derajat. SMU 50/240 kali 360 derajat, hasilnya 75 derajat. SMK 20 berarti 20/240 kali 360 derajat, hasilnya 30 derajat. Nah, sudut pusat dari sektor atau juring masing-masing sudah diketahui. Kita siapkan lingkarannya, kemudian kita buat satu jari-jari sebagai start untuk mengukur sudut. Yang pertama adalah sudut SD 150 derajat. Kita buat juring dengan sudut pusat 150 derajat. Nah ini, kita lanjutkan untuk SMP. Di sisinya 105 derajat. SMU 75 derajat. Dan SMK 30 derajat. Demikian cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, demikian tadi sajian kita edisi menyajikan data statistik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya tentang sajian data statistik ini, yaitu membaca atau menafsirkan sajian data statistik. Karena itu, ikuti episode selanjutnya di channel yang sama, channel belajar yang keren buat Anda, yaitu Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.